Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sesuatu yang mungkin sudah telat, tetapi sengaja saya bahas untuk referensi tahun depan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Kebetulan saya pas lagi baca kitab Buhutsu wa Fatawa Islamiyah fi Qadaya Mu'asyirah karangan Syekhul Azhar, yaitu Syekh Jadul Haq. Kitabnya ini pada jilid pertama tentang bagaimana hukumnya membaca Quran di dalam salat dengan menggunakan mushaf atau dengan membaca. Karena saat ini di Jakarta terutama itu masjid-masjid banyak sekali yang membaca Al-Quran ketika jadi imam itu dengan langsung membaca Al-Quran, ditaruh di depan lalu imamnya membaca, tidak seperti tidak menghafal tetapi dengan cara membaca. Nah, hukumnya gimana? Jawaban beliau sangat bagus. Inna fuqaha al-madzahibil islamiyah ikhtalafat kalimatuhum fi hukmil qira'ati fil mushafi athna as-salat hal hiya jaizatun am la wa idza kanat ghairu jaizatin fa hal tabtulu biha as-salatu am la. Sesungguhnya para ahli fikih, pakar fikih dari madhab Islam itu berbeda pendapat terkait membaca Al-Quran di dalam mushaf di tengah salat. Apakah itu boleh atau tidak, dan tatkala tidak boleh apakah itu membatalkan sholat apa tidak. Saya hanya akan membatasi membacanya secara ringkas-ringkas saja di dalam madhab 4, ya, tidak sampai kepada madhab al-Zahiri, madhab Syiah dan sebagainya, tapi cukup pada madhab 4. Yara fuqaha'ul malikiyah anna dzalika jaizun. Ahli fikih atau pakar fikih dari kalangan madhab maliki berpendapat bahwa itu adalah boleh. Faqad ja'a fi sarhil khitab naqlan 'anil mudawwanah, ya, ajaza maliku ayya ummal imamu bin nasi fil mushafi fi qiyam ramadhana. Datang di dalam kitab Sarhul Kitab menukil dari kitab Al-Mudawwanah, Imam Malik memperbolehkan apabila seseorang menjadi imam bagi jamaah lain atau bagi orang-orang, ya, dengan cara membaca mushaf pada saat qiyam Ramadan. Wa kariha dzalika fi salatil fardhi, dan Imam Malik mengatakan tidak menyukai membaca mushaf pada saat sholat fardu. Jadi kalau sholat tarawih menurut Imam Malik boleh, tapi kalau sholat fardu hukumnya makruh. Kemudian wafil fiqhil Hambali, di dalam kitab fikihnya madhab Hambali, annahu yukrau fil fardi, sesungguhnya hal itu dimakruhkan di dalam sholat fardu. Artinya kalau kita membaca mushaf jadi imam pada saat sholat fardu menurut madhab Hambali itu hukumnya makruh. Wala ba'sa bi fitatau idza lam yahfad, dan enggak apa-apa kalau memang di dalam dikerjakan dalam salat sunnah tatkala imamnya tidak hafal suratnya. Waqad warada fi kitabil Mughni li Ibnu Qudamah al-Hambali, dan itu telah datang di dalam kitab Mughni karangan Ibnu Qudamah al-Hambali. Wa qala Ahmad la ba'sa ayyusalliya bin nasi al-qiyam wa huwa yanzuru fil mushaf. Kata Imam Ahmad, enggak apa-apa apabila seorang imam salat jadi imam bagi banyak orang, ya, kemudian dia berdiri sementara dia sembari melihat kepada mushaf. Itu menurut pendapat madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, jadi tidak mengapa. Wa nuqila 'anil Imam Abi Hanifah annahu tabatulu bis salatu idza lam yakun hafizan, dan dinukilkan dari al-Imam Abu Hanifah sesungguhnya batal salatnya orang tersebut dengan cara melihat mushaf, ya, tatkala dia bukan orang yang hafal, ya, annahu amalun tawilun, karena semuanya itu merupakan perbuatan yang banyak, tawil. Beliau menukil waqad rawa Abu Bakar bin Abi Dawud fi kitabil Masahif bi isnadihi an Ibnu Abbas qala. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan dalam kitab Masahif dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, nahana Amirul Mukminin anna umman nasa fil masahif. Amirul Mukminin melarang kami untuk menjadi imam bagi orang banyak, dan dengan cara melihat mushaf. Waruwiya anni bni Musayyib wal Hasan wa Mujahid wa Ibrahim wa Sulaiman bin Hanzalah wa Rabi', ya, karahatu dzalik. Kalau diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, Imam Hasan, Mujahid, Ibrahim, Sulaiman bin Hanzalah dan Rabi' mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Jadi kalau apa itu namanya madhab Abu Hanifah, tatkala orang tersebut hafal tapi dengan cara melihat mushaf tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak hafal langsung melihat mushaf, maka itu batal versinya Imam Ahmad.
Nah, bagaimana pendapatnya mazhab Syafi'i? Wa yara fuqaha Syafi'iyah annaha la tabtulus as-salatu sawa'un kana yahfadhu am la. Saya baca gini. Wa yara fuqaha Syafi'iyah annaha la tubtilus salata sawa'un kana yahfadhu am la. Jadi menurut para pakar fikih mazhab Syafi'i sesungguhnya membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf, al-qiraah fil masahif itu la tubtilus salata, tidak membatalkan salat, boleh ya. Sama juga dia hafal Quran ataukah dia tidak hafal, itu boleh. Waqad warada fil Majmu'il Nawawi, telah ada dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi, lau qara'al Qur'ana fil mushaf lam tabtul salatuhu. Seandainya ada orang membaca Quran di dalam mushaf, maka salatnya tidak batal. Sawa'un kana yahfadhuhu am la. Sama juga dia itu hafal Quran ataukah tidak. Jadi kalau mazhab Hanafi tadi kalau hafal ya nggak apa-apa, kalau nggak hafal dia salatnya batal. Tapi Syafi'i tidak, mutlak. Bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfadhil Fatihah wal Fatihata. Bahkan wajib melihat mushaf kalau memang imamnya nggak hafal Fatihah. Ya, jadi orang yang mungkin komunitas mu'alaf atau apa dan sebagainya, kalau memang dia belum bisa hafal Fatihah, maka dia wajib melihat mushaf bahkan. Walam yaqdir ala qiraatiha illa minal mushaf, dan ia tidak mampu untuk membaca Fatihah kecuali dari mushaf, maka itu hukumnya wajib. Walau qallaba awraqahu ahyanan fi sholatihi lam tabtul. Seandainya dia membalik kertasnya, ya kadang-kadang itu tidak membatalkan. Yang jelas ya jangan sampai fi'lun katsir ya, membolak-baliknya sampai begitu. Yang digerakkan hanya sekedar ujung jarinya saja, karena kan dalam fikih Syafi'i kalau yang gerak ujung jari atau jari-jarinya saja tidak membatalkan salat. Ya, jadi itulah yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Tsumma qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi kemudian berkata, wa hadzal ladzi dzakarnahu min anna al-qira'ata fil mushafi la tabtulus shalah la tubtilus salata madhhabuna. Ini yang telah kami tuturkan dari sesungguhnya membaca Quran dengan dari mushaf itu tidak membatalkan salat adalah madhab kami. Ya. Wa madhab Malik dan madhab Malik, wa Abi Yusuf dan madhabnya Abi Yusuf, wa Muhammadin dan madhab Muhammad, wa Ahmada dan madhabnya Imam Ahmad. Ini yang tertulis dalam kitab ini. Jadi kesimpulannya bahwa para imam berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, yaitu madhabnya Abu Hanifah apabila tidak hafal. Tapi kalau hafal tidak apa-apa. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ya, adalah madhab Syafi'i, tidak membatasi sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian Imam Malik membatasi bahwa boleh kalau kemudian sholatnya itu adalah sholat sunnah, tetapi kalau sholat fardu itu makruh. Sama juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad juga membatasi bahwa hanya sholat sunnah yang tidak makruh, kalau sholat fardu hukumnya makruh. Saya rasa begitu. Saya baca singkat saja, dan ini sebenarnya sudah kelewat, tapi tidak ada ilmu pengetahuan atau ilmu yang kemudian usang. Insya Allah ini akan tetap kita bisa amalkan dengan baik. Yang penting kita beramal dengan mengetahui ilmunya. Ya, pendapat yang memperbolehkan ya berdasarkan hadis dari Abu Bakar Al-Thram dan Ibnu Abi Dawud bi isnadihima dengan sanadnya an Aisyah radhiyallahu taala anha kanat yaumuha abdun laha fil mushaf. Sesungguhnya ada seorang hamba menjadi imam bagi Sayyidah Aisyah dengan cara membaca mushaf. Itu juga ada di dalam Sahih Bukhari ya, pada bab sholat dengan membaca mushaf, itu ada dalam Sahih Bukhari. Itulah yang kemudian dijadikan dasar dibolehkannya untuk sholat dengan cara membaca mushaf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.